Jangan bagi Franka yang memiliki kecepatan untuk menjemput bola. Leo! Hanya tahun lalu yang berhasil bertahan semuanya. Rio kosong, Sudi. Persib lakoni laga tandang perdana menghadapi Persijap. Laga berjalan seru dan menegangkan. Laga tandang perdana Persib Bandung menghadapi tim promosi Persijap Jepara yang dilangsungkan di Stadion Bumi Kartini Jepara berjalan dengan penuh tekanan. Bermain di tengah sorakan ribuan supporter Persijap tentu membuat para pemain Persib harus ekstra konsentrasi. Persijap Jepara yang berlaga di kandang sendiri dengan dukungan penuh tampil ngotot sejak menit awal. Kepercayaan diri tinggi berhasil menyulitkan Maung Bandung untuk mengeluarkan permainan terbaiknya. Persijap yang sedari awal ingin secepatnya mencetak gol membuat lini pertahanan Maung Bandung harus berjuang keras untuk menghalau serangan yang dibangun para pemain Persijap Jepara. Namun Persib juga tak tinggal diam. Lini tengah Persib berusaha mengendalikan permainan dengan mengatur transisi bertahan dengan melakukan serangan cepat ke pertahanan Laskar Kalinyamat. Luciano, Markok, dan William Marslio saling bergantian mengkreasikan dan menyuplai bola kepada para penyerang Maung Bandung. Beberapa pemain asing Persijap memiliki kualitas yang baik dan kerap memberikan ancaman. Carlos Franca yang merupakan pemain termahal Persijap memiliki skill yang kerap membuat para pemain Persib kerepotan. Pemain asal Brasil ini merupakan salah seorang pemain dengan nilai pasar tertinggi seperti dilansir laman Transfermarkt. Carlos Franca diketahui nilai pasarnya 9,58 miliar saat digaet Persijap. Carlos Franca merupakan pemain berposisi striker. Ia juga bisa dimainkan sebagai sayap kanan atau penyerang sayap. Pria berusia 30 tahun ini melakoni mayoritas karirnya bersama klub Brasil. 1 gol berhasil dibuat Carlos Franca dalam debutnya di laga PSM Makassar versus Persijap. Di laga ini PSM unggul lebih dulu pada menit ke-6 lewat Victor Detan. Carlos Franca jadi penyelamat bagi Persijap dengan mencetak gol pada menit 99. Golnya itu memaksa laga berakhir dengan skor 1-1. Persijap maksimalkan dukungan supporter demi teror Persib Bandung selama 90 menit. Status sebagai tuan rumah dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Persijap demi memberikan tekanan kepada tim tamu. Dukungan supporter pun sangat membantu Persijap untuk melanjutkan start positif di Super League. Kami bekerja keras memperbaiki hal-hal yang belum maksimal di pertandingan terakhir dan melakukan beberapa penyesuaian terhadap cara bermain Persib, kata pelatih Persijap Mario Lemos. Kami bermain di kandang, jadi kita harus mendapatkan energi dari dukungan para supporter. Itu bisa menjadi kekuatan tambahan bagi tim, ujarnya menambahkan. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, status sebagai tim promosi bukan alasan untuk tampil setengah hati. Justru hal itu dijadikan pemacu semangat untuk membuktikan kualitas tim di kasta yang lebih tinggi. Mainlah seperti tidak ada yang harus dipertaruhkan. Kami harus bersama-sama di setiap momen pertandingan dan bermain dengan percaya diri, ucapnya. Komite penyelenggara lokal Persijap Jepara, Aldo Menayang menyebutkan, tiket yang disiapkan untuk pertandingan Persijap versus Persib berjumlah 8.400 lembar ludes terjual, sesuai kapasitas Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara. Tiket yang dijual terbagi menjadi 4 kategori berdasarkan tribun stadion. Melihat antusiasme tersebut, Aldo merasa manajemen Persijap sudah mendapatkan formula yang tepat untuk harga tiket. Harga itu sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat di Kabupaten Jepara. Aldo menilai antusiasme itu juga didasari pada lawan Persijap yaitu Persib Bandung. Tim raksasa dengan segudang pemain bintang dan berstatus juara bertahan di Liga 1 Indonesia selama 2 musim terakhir. Selain itu, kita sudah lama tidak bertanding di Liga 1. Ini musim pertama bagi Persijap setelah 11 tahun absen dari kasta tertinggi sepak bola Indonesia, ujar Aldo. Dengan antusiasme yang begitu besar itu, Aldo meyakini Persijap akan mampu memberikan permainan terbaik untuk seluruh supporter yang hadir di Stadion GBK Jepara. Tak sekedar hiburan, pertandingan Persijap versus Persib juga menjadi prestis. Persib Bandung dikepung tekanan Persijap Jepara bakal tampil habis-habisan. Pertandingan ini menjadi momen pertama bagi Persijap untuk bertanding di kandang pada musim baru mereka. Mario melihat dukungan penuh dari para supporter di Gelora Bumi Kartini memberikan energi tambahan untuk menghadapi kekuatan Persib. Sebelumnya, Persijap telah melakukan penilaian terhadap laga pertama mereka dan mempersiapkan strategi khusus untuk melawan Persib.
Mario menegaskan bahwa persiapan tim berlangsung sesuai rencana, termasuk mempelajari gaya permainan Persib dan menyesuaikan taktik untuk mengurangi serangan lawan. Dan hasilnya, dengan semangat juang yang tinggi dan dukungan dari supporter, Persijap Jepara mampu memberikan perlawanan sengit kepada Persib Bandung dalam pertandingan kandang perdana mereka. Pertandingan ini menjadi tontonan menarik, mengingat Persib Bandung dikenal sebagai tim yang kuat dan sulit untuk dikalahkan. Persib sendiri mengakui bahwa Persijap merupakan tim yang sulit untuk dikalahkan. Pujan Hondak pun sudah memprediksi sebelumnya, Persib tampil dengan penuh tekanan meski Persijap sendiri merupakan tim veteran Liga 1 yang sudah lama tak tampil di kasta tertinggi. Pemain Persib tampil moncer di BRI Super League sejauh ini. Menyongsong BRI Super League 2025-2026, Persib datang dengan wajah baru. Beberapa pemain anyar mau Bandung mencuri perhatian sekaligus menjadi idola baru bobotoh. Beberapa pemain yang menjadi sorotan jauh ini adalah William Barros, Luciano Goicoechea, Vega Putra, dan Berguinho. Pemain ini diharapkan bisa mempertahankan prestasi Persib di liga domestik dan melangkah jauh di Asia. 1. Beckham Putra. Etam sapaan akrabnya tampil menggila di 2 pertandingan Persib. Beckham sukses membawa Persib lolos SCL2 dengan membuat para pemain Afrika di tim Manila Diker pontang-panting dengan kecepatan dan skill individu Beckham Putra. Pergerakannya yang lincah di sisi kiri dengan dukungan yang apik dari Frans Putros membuat sisi kiri penyerangan Persib ditakuti para lawan. 2. Berguinho. Dari sisi kiri ke sisi kanan, Berguinho tampil ngotot dengan daya jelajah yang tinggi. Dengan tubuh yang besar, ia mampu melewati lawan dengan skill individualnya yang sukses menusuk ke jantung pertahanan lawan. Kecepatannya dalam berlari dan kerap melakukan shooting jarak jauh secara akurat dan presisi membuat para pemain bertahan lawan terkejut. 3. Luciano Goicoechea. Luciano merupakan gelandang janger yang mengerikan. Ia mampu mengontrol sisi tengah lapangan, ia juga menjadi metronom pengatur transisi dari bertahan ke menyerang yang sangat efisien. Dengan perannya sebagai gelandang janger, sepupu bintang Liverpool McAllister itu memudahkan Mark Locke dan William Marsilio untuk leluasa melawan serangan dari lini tengah. 4. William Barros. Striker Persib Bandung William Barros mengakui memang sempat kesulitan saat pramusim. Namun ia akhirnya bisa bangkit dan menunjukkan ketajamannya. Dalam kemenangan menghadapi Manila Diker sebelumnya, ada peran penting dari penyerang asingnya yakni William Barros. Pemain asal Brasil ini berhasil mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-73 setelah sempat diimbangi Manila Diker. Pemain berusia 30 tahun tersebut sebelumnya juga mencetak gol dalam laga pekan pertama Super League 2025-2026. Saat Persib melawan Semen Padang FC pada Sabtu 9 Agustus, William mencetak gol dan mengantarkan Maung Bandung menang 2-0. Untuk itu, William telah mencetak 2 gol dari 2 pertandingan yang telah dilakoninya. Pelatih Persijap akui permainan Persib standar tim yang berkelas. Pelatih Persijap Mario Lemos tak ragu menyatakan keseriusan timnya. Ia menyebut 2 pekan terakhir jelang kick-off sebagai waktu krusial untuk menyempurnakan komposisi permainan. Namun yang lebih menarik perhatian adalah komentarnya saat ditanya soal kekuatan lawan di Liga. Hal itu terungkap di sela-sela wawancara Mario terkait persiapan lawan pasukan Ramang. Kami mungkin belum sekelas Persib atau Persebaya, tapi siapapun yang datang ke Jepara harus merasa sulit. Ujarnya dikutip dari Bola Sport. Pernyataan Mario itu pun seolah mematik sebuah spekulasi. Tak disebutnya PSM Makassar dalam daftar tim berkelas itu memberi kesan tersirat. Lemos tidak menempatkan PSM satu level dengan Persib dan Persebaya. Persijap datang bukan sebagai tim promosi yang hanya ingin bertahan. Mereka sudah melewati serangkaian uji coba, termasuk laga tanpa gol melawan PSPS Biak dan Persipura Jayapura. Dari 2 laga itu, Lemos terus menekankan pentingnya intensitas dan transisi cepat. Persijap adalah salah satu dari 3 tim promosi Super League musim ini bersama PSM Yogyakarta dan Bayangkara FC Presisi Lampung. Tiket promosi mereka akan usai menumbangkan PSPS Pekanbaru dalam laga perebutan tempat ketiga Liga 2 awal tahun ini. Kemenangan itu mengakhiri penantian panjang sejak terakhir bermain di kasta tertinggi pada 2014.